Hai semuanya, welcome to my YouTube channel. Kembali lagi bersama aku, Nisa Nabila. Seperti judulnya, kali ini aku mau buat video tentang ketidaknyamanan dan tanda bahaya pada saat menstruasi. Nah, untuk adik-adik atau buat teman-teman juga nih ya, berbagi informasi dan pengetahuan aja. Mohon maaf aku rada-rada ngelirik ke bawah karena aku udah bikin catatan gitu. Oke, kita langsung ke videonya, tapi sebelum lanjut, jangan di-skip video aku, tonton sampai habis, dan jangan lupa untuk di-subscribe YouTube channel aku. Jangan lupa juga untuk diklik lonceng notifikasinya, karena nanti aku bakal upload video-video edukasi dan informasi-informasi lainnya yang insya Allah bisa membantu dan bermanfaat buat kalian. Jangan lupa juga untuk komen, kalau kalian mau dibuatin video apa, atau kalian mau tanya, insya Allah aku jawab. And then jangan lupa untuk share juga ke teman kalian. Oke, kita langsung aja ke videonya. Oke, jadi sebelumnya kalau di video ini ada kata-kata yang salah atau ada informasi yang kurang tepat, aku mohon maaf. Ini aku share sesuai pengetahuan yang udah aku pelajari selama aku sekolah. Dan kalau memang kalian mau share atau mau discuss, silahkan dengan senang hati ya. Jadi tanda bahaya saat menstruasi itu jadi gini, wanita itu kan siklus haidnya nggak selalu sama ya, ada yang pendek, ada yang panjang, dan rentan normalnya itu adalah 4-7 hari. Jadi tapi ada juga yang 12 hari, selagi itu belum melewati 14 hari dan dengan volume darah yang tidak berlebihan, itu masih kategori normal. Tapi tunggu dulu, di sini itu ada ciri dan tanda-tandanya, jadi kalian nggak usah panik gitu ya. Kalau misalnya kayaknya nggak sesuai dengan rentan normal, tapi sini ada ciri-ciri dan tanda-tandanya, kalian simak dulu sampai selesai, baru boleh ambil kesimpulan. Ciri dan tanda yang pertama yaitu mengalami nyeri yang berlebihan. Definisi atau maksud dari nyeri yang berlebihan itu ada nyeri head yang kita sebut adalah dysmenor. Nah, dysmenor itu terjadi di hari pertama sampai ketiga itu masih normal, dan dengan skala nyeri yang masih bisa ditahan, atau mungkin dengan minum obat nyeri atau dengan kompres hangat itu bisa reda. Nah, yang tidak normal yang saya maksud di sini adalah kalau udah minum obat masih kerasa nyerinya sakit banget, bahkan bisa menyebabkan pingsan, itu baru tanda atau ciri-ciri nyeri head yang tidak normal, dan kalian wajib dan harus periksakan ke dokter kandungan atau dokter SPOG untuk dilakukan pemeriksaan USG. Jadi kita kan kalau hanya perabaan gitu kan nggak tahu dong ada masalah apa di dalam rahim kita, jadi harus di USG. Ciri yang kedua yaitu jarang menstruasi. Jadi menstruasi normal itu kan 28 sampai 35 hari sekali, itu siklus yang normal. Nah, tapi tenang aja, untuk adik-adik atau para remaja yang baru mengalami menstruasi itu memang masih kadang jarang-jarang karena hormon dalam tubuhnya itu belum stabil. Maksud jarang menstruasi di sini yang saya maksud ini adalah kalau terjadi pada wanita dewasa. Tapi tunggu dulu, memang ada beberapa faktor yang mempengaruhi hormon dalam tubuh kita itu tidak stabil juga untuk orang dewasa. Salah satunya adalah kalau kalian lagi KB gitu ya, kalau kalian sedang dalam masa atau penggunaan KB hormonal, dipicu juga dengan hal-hal kayak misalnya stres atau mungkin penggunaan obat-obat tertentu. Nah, yang mungkin yang saya maksud di sini tidak normal adalah kalau kalian nggak KB, kalian nggak sedang mengkonsumsi obat-obatan tertentu, tapi memang haidnya jarang, kayak mungkin 2 bulan sekali, atau mungkin kadang jarang deh, kadang gini, 2 bulan sekali juga. Kalau misalnya memang rutin 2 bulan sekali ya mungkin memang sudah siklusnya seperti itu. Tapi kalau memang jarang-jarang banget nih, kadang sebulan sekali haid, tapi nanti 3 bulan lagi baru haid lagi, atau mungkin bulan keduanya lagi baru haid, kayak gitu, itu kan berarti nggak normal siklusnya, dan termasuk ke dalam kategori yang menstruasi jarang. Nah, kalian juga ini harus periksakan ke dokter. Ciri yang ketiga yaitu darah menstruasi yang keluar terlalu banyak. Jadi darah menstruasi yang normal itu dalam sehari sekitar 40-60 cc.
Atau kalau misalnya kita bayangkan secara awam itu sekitar 3 sendok makan dalam sehari, dan mengakibatkan seseorang itu atau yang sedang mengalami menstruasi itu sampai ada gejala pusing karena bisa menyebabkan anemia atau perdarahan karena terlalu banyak darah yang keluar. Tapi ada beberapa kasus atau orang memang dalam sekali haid itu biasanya banyak, dan itu di hari pertama kedua itu masih normal, selagi enggak menyebabkan kalian pusing, kelingan, hampir pingsan, itu nggak apa-apa. Dan gimana sih cara kita biar tahu ini tuh perdarahan kita tuh normal atau enggak? Caranya yaitu dengan sering ganti pembalut, atau kalau misalnya malam hari, biasanya malam hari kan kita nggak ada aktivitas. Kalau misalnya kita banyak aktivitas dan pergerakan, pasti kayak pengeluaran darah menstruasi itu kayak lebih banyak gak sih? Nah, di malam hari nih kalian mengetahuinya. Jadi ganti pembalut 2 jam atau 3 jam dulu nih kalau kalian mau tahu ya. Tapi biasanya kan kadang ada yang bablas gitu ya sampai pagi. Kalau kan bener-bener pengen tahu darah haid aku tuh lancar, normal gak sih dengan cara kayak gitu. Kalau malam kalian ganti pembalut 1 sampai 2 jam. Jadi kalian bisa melihatnya dari situ. Ciri yang keempat itu kita bisa juga melihat gejala dan ciri-cirinya dari warna dari si darah tersebut. Jadi kalau misalnya warnanya kehitaman atau justru malah lebih pucat, itu juga tanda-tanda yang nggak normal. Pada kasus normal, pengeluaran darah haid itu ya seperti biasa. Kalau misalnya kita baru banget haid itu kan kayak kecoklatan, itu masih normal. Terus kesana-sana kan merah-merah ya, merah darah seperti biasanya. Tapi untuk kalian yang mengalami mungkin gejala atau darah yang keluarnya itu justru kehitaman terus atau mungkin coklat terus, karena itu kan berarti bukan darah ya, dan cenderung lebih pucat, itu kalian harus periksakan juga ke dokter. Mungkin aku di sini bakal sedikit kasih tahu warna darah yang tidak normal, antara lain kalau misalnya warna darah itu mungkin agak kehitaman, bisa jadi tanda sebuah infeksi. Warna yang selanjutnya itu merah muda cenderung bening, itu bisa jadi sebuah tanda kalau kalian itu kekurangan zat besi dan nutrisi dalam tubuh. Ya berhubungan juga dengan anemia, karena penyakit anemia atau kekurangan sel darah merah juga sangat berhubungan dengan zat besi. Itu bisa jadi kalian bakal kelayangan gitu ya. Dan adapun warna darah yang selanjutnya mungkin lebih kayak ke pink kali ya, jadi bukan merah tapi dia lebih ke pink, merah muda. Itu bisa jadi tanda kalau tubuh kalian tuh kekurangan hormon estrogen atau tidak adanya keseimbangan di hormon tersebut. Oke, ciri yang selanjutnya, atau mungkin aku bilang ciri yang terakhir yang aku tahu, itu waktu haidnya berlangsung dalam waktu lama. Kalau dalam dunia medis, pengeluaran darah yang berlebihan atau dengan volume lebih banyak ketimbang normal, itu kita sebutnya adalah menorragia. Dan seperti yang tadi aku bahas di awal, hampir sama singgungannya sebenarnya, bahasanya di situ-situ juga ya. Kalian harus waspadai. Jadi penting banget untuk kalian tuh harus care sama diri sendiri gitu ya, karena kan tubuh itu memang harus disayangi. Jadi kalian tuh jangan cuek gitu, kayak udah haid biarin aja, nggak usah diperhatiin tanggalnya atau gimana gitu. Jangan, kalian harus tetap ingetin tanggal-tanggalnya. Dan kalau misalnya udah 7 hari lebih tapi pengeluaran darahnya tuh masih kayak hari pertama, hari kedua, itu kalian harus waspadai. Kalau dia berlangsung lebih dari 14 hari, itu berarti ada sesuatu dan kalian harus periksakan. Ya, jadi untuk rentan waktu haid dalam sebulan normalnya itu 3 sampai 7 hari. Itu sampai ya. Tapi kalau misalnya kalian masih di bawah 14 hari dan misalnya mendekati 14 hari itu volume atau kadar darahnya tuh makin sedikit atau mungkin cuma flek-flek doang, itu sih masih wajar. Yang tadi bahaya itu yaitu lebih dari 7 hari tapi darahnya banyak terus, atau kita sebut menorragi. Oke. Mungkin penjelasan tentang ketidaknyamanan dan tanda bahaya haid itu mungkin segini aja. Next aku bakal kasih video atau ngasih tahu cara perhitungan masa subur. Untuk kalian yang mau tahu bisa pantengin aja video aku selanjutnya. Dan aku ingetin dulu ya, jangan lupa untuk di subscribe untuk dukung channel aku menjadi channel edukasi and channel informasi and sharing. Ya, jadi gitu aja yang bisa aku kasih, semoga bermanfaat. See
See you di next video.